Halo adik-adik, mari kita belajar tentang permasalahan ekonomi. Sebelum itu, mari kita lihat tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran diharapkan siswa dapat mengidentifikasi permasalahan pokok ekonomi klasik seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan ekonomi modern, apa, bagaimana, untuk siapa, barang diproduksi. Kita membutuhkan serta menginginkan bermacam-macam hal untuk dapat hidup dengan layak, seperti makanan, minuman, pakaian, rumah, obat, pendidikan, dan lain-lain. Seperti yang kita ketahui, bahwa kebutuhan manusia banyak dan beraneka ragam sifatnya, apalagi keinginan, yang dapat dikatakan tidak ada batasnya. Berdasarkan hal tersebut, timbullah permasalahan ekonomi, dan membuat kita bertanya, bagaimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang banyak dan beraneka ragam dengan sumber yang terbatas. Pada dasarnya, manusia harus selalu memikirkan upaya-upaya yang harus dilakukan dalam memecahkan masalah ekonomi yang dihadapinya. Adapun dalam hal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu contoh masalah ekonomi yang sering dijumpai adalah kelangkaan. Kelangkaan atau scarcity, kondisi di mana jumlah barang yang diminta lebih banyak daripada jumlah barang yang ditawarkan. Lebih singkatnya, keadaan di mana keinginan manusia tidak terbatas, sementara alat pemuas keinginan manusia terbatas. Apakah kalian pernah mengalami hal ini? Kondisi di mana kalian ingin mengisi bahan bakar kendaraan kalian di pom bensin, namun bahan bakar tersebut tidak tersedia. Ini merupakan salah satu contoh kelangkaan. Adapun masalah ekonomi yang dihadapi manusia meliputi 3 persoalan pokok, yaitu pertama, barang dan jasa apa yang harus diproduksi, kedua, bagaimana cara memproduksi barang dan jasa tersebut, dan ketiga, untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi. Mari kita bahas bersama. Yang pertama, sebelum kita menentukan barang dan jasa yang harus diproduksi, kita harus menentukan corak penggunaan faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi ada 5. Pertama, sumber daya alam. Kedua, sumber daya manusia. Ketiga, modal. Keempat, kewirausahaan. Dan kelima, sumber daya informasi. Contohnya, dengan memiliki modal sebesar Y, apakah dapat mendatangkan keuntungan maksimal sebesar X? Apakah sebaiknya modal Y digunakan untuk memproduksi baju atau jaket? Produk mana yang lebih disukai konsumen? Manakah yang harus dipilih untuk diproduksi agar mendapat keuntungan yang maksimal? Jadi, hal itulah yang harus diperhatikan dalam menentukan barang dan jasa yang ingin kalian produksi. Sekian materi dari permasalahan ekonomi bagian pertama. Selanjutnya akan dijelaskan di video kedua. Terima kasih dan sampai jumpa.